Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Nesa. Untuk adik-adik yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Nesa Ramadanti, biasa dipanggil Kak Nesa. Oke, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai tentang cara menggunakan jam, kompas, tanda-tanda jejak, tanda-tanda alam, dan juga tata cara bagaimana kita melaksanakan pengembaraan. Penasaran? Oke, simak video berikut ini. Oke, yang pertama yaitu jam. Mungkin kita sudah tidak asing lagi tentang apa itu jam. Jadi, jam itu adalah alat untuk menunjukkan waktu. Nah, satu hari itu terdiri dari 24 jam. Nah, dan cara menggunakan jam, kita bisa melihat jarum pendek pada jam itu menunjukkan satuan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan satuan menit. Misalkan pada gambar ini, nah, jarum pendek menunjukkan pada angka 1 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Jadi, ini merupakan jam 1. Yang kedua, ini adalah kompas. Nah, jadi kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari kompas. Yang pertama, ini adalah dial. Nah, dial yaitu permukaan kompas yang menunjukkan angka dan huruf. Nah, lalu yang kedua yaitu visir. Nah, visir ini gunanya sebagai pembidik sasaran. Nah, yang ketiga adalah kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini berfungsi untuk melihat sasaran pada visir atau untuk memperjelas angka pada dial yang menunjukkan sasaran bidik. Nah, selanjutnya yang keempat adalah jarum penunjuk. Nah, jadi jarum penunjuk ini gunanya untuk menunjukkan lokasi magnet bumi. Nah, selanjutnya yaitu ada tutup dial. Tutup dial ini berfungsi untuk melindungi kompas dan sebagai tempat adanya visir. Nah, selanjutnya yaitu ada alat menggantung. Jadi alat menggantung ini gunanya untuk meletakkan ibu jari kita ketika kita menggunakan kompas. Nah, yang terakhir adalah garis sasaran bidik. Jadi, fungsi dari garis sasaran bidik ini adalah untuk menentukan angka berapa pada visir, pada dial yang didapat dengan sasaran bidik. Lalu bagaimana sih cara menggunakan kompas? Nah, yang pertama, letakkan kompas pada suatu permukaan yang datar atau buat keadaan kompas menjadi datar. Nah, setelah jarum tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjukkan arah utara magnet. Nah, selanjutnya, lalu kita bidik sasaran melalui visir pada tutup dial dengan kaca pembesar yang kita posisikan membentuk sudut 45 derajat sampai 50 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa melihat angka yang pas dengan garis sasaran bidik pada dial menggunakan kaca pembesar. Nah, sesuai dengan sasaran bidik kita. Yang ketiga yaitu tanda-tanda jejak. Nah, kita sebagai anggota pramuka tidak cukup ya hanya mahir di arena saja, tapi kita juga harus terampil ketika kita di alam bebas atau jika kita sedang berkemah. Misalnya, ketika kita melakukan pengembaraan atau ketika kalian berkemah, tentunya kakak-kakak pembina kalian memberikan tugas kepada kalian dan kakak-kakak pembina itu membuat tanda jejak untuk mengarahkan kalian. Nah, dalam pramuka, tanda jejak ini selalu bersifat rahasia.
Nah, untuk membuat tanda-tanda jejak ini biasanya kita bisa memakai batu, kayu, rumput, ranting, atau goresan. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari tanda-tanda jejak. Yang pertama, yaitu garis silang dan sebelah kiri ada garis sudut, itu artinya bermusuhan. Kemudian ada garis lurus dan bercabang, itu artinya berpisah. Kemudian ada garis lurus, kemudian di ujungnya ada dua arah, itu artinya kembali. Kemudian ada gambar silang, artinya jangan lewat jalan tersebut. Kemudian jika ada gambar lingkaran kecil di dalam lingkaran, itu artinya pulang. Kemudian jika ada gambar segitiga, itu artinya bahaya. Dan gambar persegi panjang kecil di dalam gambar persegi panjang, itu artinya tunggu. Dan gambar segitiga di dalamnya ada gambar gelombang air, itu artinya air tidak dapat diminum. Yang pertama itu tanda panah, artinya mengikuti jalan yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut. Yang kedua ada kotak yang berisi angka 5 dan tanda panah, artinya dari tanda tersebut, 5 langkah dari tanda tersebut ke arah yang ditunjuk itu ada surat. Kemudian gambar yang ketiga artinya kembali, dan gambar yang keempat itu artinya ada perkemahan di tanda di arah yang ditunjuk. Kemudian jika ada satu batu di sebelah kiri dan dua tumpuk batu sebelah kanan, itu artinya jalan ke kiri. Dan jika ada dua tumpuk batu, itu artinya jalan terus. Dan jika ada dua tumpuk batu di sebelah kiri dan satu batu di sebelah kanan, itu artinya jalan ke kanan. Kemudian jika ada ranting atau pohon kecil dan ada ranting yang mengarah ke sebelah kanan, itu artinya jalan ke kanan. Jika ada kayu atau ranting yang bercabang di sebelah kiri, itu artinya jalan ke kanan. Nah, jika ada dua kayu atau ranting yang bercagak dan ada satu ranting melewatinya, itu artinya 2 km lagi jarak tempuh. Nah, kemudian jika ada satu cagak dan satu ranting, itu artinya sudah dekat atau 1 km lagi. Terus kemudian jika ada ranting yang bercabang di sebelah kanan, itu artinya jalan ke kiri. Nah, jika ada satu kayu lurus, itu artinya jalan terus. Dan jika ada dua ranting atau kayu yang membentuk sudut, itu artinya jalan ke arah sudut ranting yang ditunjuk. Nah, untuk yang keempat, yaitu tanda-tanda alam. Nah, kira-kira apa saja sih tanda-tanda alam itu? Berikut merupakan contoh dari tanda-tanda alam. Nah, yang pertama itu kabut. Jika ada kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Nah, apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari, pertanda buruk pada hari itu. Nah, apabila langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari, pertanda cuaca akan baik, sedang di gunung akan turun hujan. Yang kedua, awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang sangat deras. Yang ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, pertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, pertanda hari itu cerah. Kemudian bulan. Nah, apabila bulan terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap, berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih pada bulan yang melingkarinya, berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Selanjutnya, bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, bertanda cuaca akan buruk. Selanjutnya, cuaca juga bisa diperkirakan dengan kita melihat naluri dari binatang. Yang pertama yaitu lebah. Dengan kita melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka akan berterbangan jauh dari sarangnya.
Dan apabila cuaca buruk, dia akan berterbangan tidak jauh dari sarangnya. Lalu lalat. Apabila akan turun hujan, mereka akan hinggap di tembok atau dinding, sedangkan pada cuaca baik mereka akan berterbangan. Katak. Pada cuaca buruk, katak akan berdiam dalam air, dan pada cuaca baik mereka akan duduk di tepi kolam. Apabila pada malam hari cuaca baik di musim kemarau, mereka tidak bersuara, maka cuaca buruk akan datang. Kemudian ayam. Pada waktu hujan, ayam akan berteduh. Nah, bila hujan tidak akan lama, mereka akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan. Nah, apabila mereka selalu mencakar-cakar tanah, berarti hujan akan datang. Kambing. Apabila akan turun hujan, biasanya bau badan kambing dapat tercium dari jarak yang lebih jauh daripada cuaca baik. Yang kelima yaitu tata cara pengembaraan. Nah, untuk yang pertama itu buatlah rencana perjalanan pengembaraan kita. Yang kedua, kita harus mengetahui medan yang akan kita lalui untuk menyesuaikan perlengkapan apa yang kita bawa. Nah, yang ketiga itu menyiapkan perlengkapan dasar seperti perlengkapan pribadi dan lain sebagainya. Lalu ada perlengkapan pembantu seperti obat-obatan, kompas, peta, dan lain sebagainya yang menunjang keamanan perjalanan kita. Lalu yang keempat yaitu packing. Nah, untuk packing ini yang pertama, kelompokkan barang-barang sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, yaitu masukkan barang-barang tersebut dalam kantong plastik. Nah, yang ketiga, itu letakkan barang-barang yang ringan dan jarang penggunaannya itu seperti perlengkapan tidur, yaitu pada bagian yang paling dalam. Lalu yang keempat, barang-barang yang bersifat vital atau kita sering menggunakannya itu letakkan sedekat mungkin dengan tubuh kita atau mudah dijangkau oleh tangan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tempatkan barang-barang yang lebih berat itu sedekat mungkin dengan badan kita atau punggung kita. Tuh. Lalu yang kelima yaitu perlengkapan yang kita bawa itu tidak melebihi sepertiga dari berat badan kita. Oke, sekarang untuk mereview materi kita, kakak mempunyai beberapa pertanyaan untuk kalian. Kalian coba jawab ya. Nah, yang pertama yaitu jam berapakah gambar berikut ini? Lalu, yang kedua, apa fungsi dari kaca pembesar pada kompas? Lalu, yang ketiga, apa arti gambar berikut ini? Lalu, yang keempat, apabila bulan terlihat terang dan bersinar, itu tandanya apa ya? Lalu, yang kelima, pada saat packing, barang yang sering kita gunakan itu sebaiknya kita letakkan di sebelah mana sih? Nah, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada kali ini. Nah, tetap semangat dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.